saya berani sih bilang pengangguran akan 0% di Kota Tangerang. Oh, maksudnya. Iya, untuk sektor-sektor produk bisa kalau dikerjain. Bisa kalau dikerjain. Jadi kita melihat bahwa ini kota ini Bang, kota ini kalau kita buka datanya, kota ini termasuk kota yang penduduknya itu komposisinya tuh mirip sama Indonesia. Kota ini bisa mengalami bonus demografi atau menjadi beban demografi sama sekali. Ditugaskan ke sini oleh Pak Dasko, Pak Prabowo, Mas Kaisang, ya Pak Jokowi bahkan support ya karena kami orang kerja, RSUD lagi, dan juga kita akan mencari skema baru agar multiguna yang di zaman Pak Wahidin itu bisa aktif lagi gitu. Ya kami lihat, oh ya udah berarti 6% lagi Pak Saudin lewat gitu. Jumpa lagi bersama saya Muhammad Fahmi dan saya Deddy Maksudi dalam podcast Satelit News. Tamu kita kali ini bakal calon Wali Kota Tangerang, Valdo Maldini. Makasih, Waalaikumsalam Bang Fahmi, Bang Deddy. Makasih Bang Valdo udah mendapatkan hasil di podcast Satelit News. Kita yang makasih diundang Bang, masih diingat, Alhamdulillah. Iya kita terima kasih karena kan ngatur jadwalnya nggak lama nih kita. Iya, betul. Cuma mundur sekali doang karena sibuk, kita paham lah calon wali kota. Jadi sekarang udah berapa rekom Bang? Rekom udah 4. Udah 4 ya? Udah 4. Gerindra, PSI, PAN, Nasdem ya. Yang OTW apa tuh? OTW PKS lah. PKS ya. OTW PKS, OTW Demokrat, OTW PKB, OTW P3, semua doang. Habis sudah dibawa. Kan namanya juga OTW. OTW kan bisa sampai bisa enggak. Tapi kan komunikasi kita bangun terus. Maksudnya ya mungkin terkait ini juga pilkada ini kan banyak juga masyarakat yang bingung ini Bang Valdo ini partainya apa gitu. Jadi kan orang tahu PSI lah. Ya partainya PSI gitu. Tapi kenapa yang deklarasikan beliau Gerindra gitu kan? Pertama kali. Nah jadi memang dalam pilkada ini kan komunikasi yang kita bangun terus Bang. Maksudnya saya punya banyak senior, mentor atau bahkan sahabat juga di Golkar sebenarnya. Bahkan PDIP gitu loh. Ya kalau kita bicara komunikasi politik ya. Dan saya kira itu penting ya dimiliki oleh seorang calon pimpinan daerah gitu. Karena kan kita ini udah terlalu lama sibuk sama pendekatan politik yang kalau lu nggak sama gua, lu bukan teman gua gitu loh. Sering banget kan. Nah jadi maksud saya kasar lah kalau gitu. Ya kita ngelihat yang namanya pemilu itu kalau nggak sama saya berarti bukan teman saya, kalau sama saya pasti teman saya dan begitu. Tapi kan saya punya banyak teman bahkan di Partai Golkar, di Golkar Tangerang sendiri bahkan gitu loh. Jadi di PDIP apalagi jangan ditanya gitu loh. Jadi banyak sahabat di semua partai politik. Saya sadar benar bahwa saya itu kan latar belakangnya politisi. Nah kalau ditanya gimana Bang nanti caranya mimpin Tangerang gitu, ya politisi jurusnya satu Bang. Apa tuh? Ngobrol. Iya kan harus diobrolin gitu. Karena kan kalau kita mau ngurusin kota pasti kita butuh dukungan politik yang kuat. Dan kami kira Valdo Fadlin termasuk kandidat yang di luar prediksi, di luar perkiraan, tiba-tiba bergerak cepat, deklarasi langsung mungkin kalau Fadlinnya enggak lah ya. Iya, dalam artian dalam berbentuk pasangan gitu loh. Karena kita melihat kandidat kan pasangan wakil dan wali kota dan wakil gitu. Dan kita keliling udah Valdo Fadlin sudah gitu, nggak geser lagi. Karena spanduk baru sedikit lah ya. Apa tuh? Spanduk yang Valdo Fadlin itu baru sedikit lah. Stikernya banyak banget soalnya. Stikernya banyak banget. Kalau sendiri banyak. Ya kalau sendiri kan kita juga itu teknik aja Pak. Teknik ya teman-teman logistik lah yang ngatur itu. Tapi yang saya bilang adalah kita kalau mau memimpin kota, kita tahu yang namanya wali kota dan wakil wali kota itu adalah posisi politik. Ya kan suka nggak suka dia harus punya kemampuan mengeksplorasi, mengorkestrasi kekuatan politik yang ada di kota ini. Saya sadar betul bahwa di kota ini banyak kekuatan politik dan saya tahu di setiap partai politik itu siapa orang-orangnya gitu loh. Saya tahu Pak Sukur di Demokrat, Pak Jazuli sebelah sini gitu ya kan, Om Ado
Day di sebelah sana, Bu Oh, jadi Aidin udah baca ke situ nih ya. Ya karena kalau nggak ngerti itu susah mimpin kota, Bang. Karena kerja kota bukan oke kita menghadapi birokrasi, menghadapi pelayanan publik, menghadapi persoalan masyarakat yang rutinitas lah. Tapi kan membangun komunikasi dengan tokoh masyarakat, membangun sangat komunikasi penting, dengan tokoh politik, tokoh masyarakat gitu. Karena kan gimana pun di posisi semakin ke atas sebuah posisi, kami kira semakin politis. Iya, termasuk dalam birokrasi. Suka nggak suka, posisi kepala dinas, kepala sekda, kepala dinas dan yang lain-lain, suka nggak suka ya itu juga termasuk posisi politik. Nah, caranya gimana seorang politisi atau kepala daerah yang telah dilantik nantinya, insya Allah kita yang dilantik, itu mampu mengimbangi kekuatan politik itu dengan kekuatan kerja teknokratik gitu loh. Jadi saya kira ya bicara soal partai politik jadi panjang nih jawabannya. Bicara soal partai politik ya kita berteman sama semua partai politik maupun di nasional maupun di lokal. Dan kita tahu sumber daya di negara ini banyak di nasional, gitu kan. Jadi kami kira untuk Tangerang yang lebih cepat ya butuh seseorang politisi yang juga disegani di level nasional gitu. Iya, betul. Orang yang dihitung gitu. Waktu kita ngobrol sama podcast sama wakil juga Fadlin tuh ya di antara yang dia utarakan tentang wali kotanya yaitu karena banyak persoalan kota yang nggak selesai di kota kadang. Iya betul. Ya kan? Karena ada urusan pusat kan. Iya. Kalau kita punya wali kota yang disegani di level nasional, kami kira itu jauh lebih penting karena kan sumber daya banyak di situ. Belum lagi penganggaran banyak di situ. Perhatian pusat tuh. Oh iya. Kayak persoalan sampah itu kan menjadi penting karena kan kolaborasi kan. TPA-nya udah ini. Jadi jangan sampai wali kota ke depan itu berpikirnya, oh ya saya menyediakan tanah, operatingnya nanti dari sini jangan gitu, kan itu tanah kita. Jangan sampai operatingnya nggak untuk warga kita, yang kerja bukan warga kita, yang dapat manfaat bukan warga kita gitu loh. Jadi kekuatan saya kira semakin kesini saya makin lihat bahwa koherensi ya antara pemerintah pusat dan daerah itu penting. Nah, mengapa? Oleh karena itu kandidat yang didukung oleh Partai Gerindra ditandatangani Pak Prabowo jadi relevan untuk bertarung lebih serius gitu loh. Gitu. Ya kita lihat serius sekali lah. Karena kan kalau lawan tanding kelihatannya rekomnya baru 1 dari Golkar. Itu pun kemudian ketua Golkarnya mengundurkan diri, jadi harus ditinjau ulang kan? Nggak sah sih Bang, kalau lewat PKPU. Nggak sah. Harus tanda tangan yang definitif. Kalau di PKPU kan yang definitif. Ini tanggal 13 ya kita podcast ya. Saya nggak tahu kalau setelah ini podcast luncur ketumnya ganti lagi gitu. Tapi ya lagi-lagi saya kira faktor itu apalagi untuk kota yang berada di area Jabodetabek. Gitu. Jadi ya kami kira ya makin penting dan relevan pertarungan ini. Sebelum kita lebih jauh ke visi misi ini, elektabilitas itu kan ya merangkak naik lah ya. Meskipun memang kelihatannya masih Pasarudin dari survei terakhir yang kita dapat di banyak media itu masih Pasarudin. Ngejarnya gimana Bang Faldo? Iya, sebenarnya sih kita untuk survei kan kita belum survei sebenarnya. Oh, yang beneran survei ya, yang beneran survei. Mungkin kita udah ngorder tadi malam, itu mungkin keluar 10 hari lagi lah. Tapi bagi kami sebenarnya bicara elektabilitas itu bukan bicara tujuan, Bang. Itu adalah hasil dari kerja keras kita selama kampanye. Jadi kalau kami melihat survei itu kayak Google Maps. Misal kalau keluar misalnya survei Pak Sahrudin Mariono, Faldo Fadlin. Misalnya angkanya 37-24 misalnya. Atau 35-29. Ya kami lihat, oh ya udah berarti 6% lagi Pak Sahrudin lewat gitu. Gitu. Bukan berarti Pak Sahrudin sekedar mengungguli, iya. Tapi kan yang paling penting adalah ketika kita lihat hasil dan kami berdua, Faldo Fadlin baru kerja 1 bulan sih. Baru kerja 1 bulan gitu, baru 1 bulan. Sehari berapa kali tuh keliling? Ya 12-13 lah. Titik ya? Ya itulah sebenarnya kalau energi muda. Kami kira Pak Jokowi juga
juga segitu, Bang. Oh, iya. Iya, emang bahkan Pak Jokowi juga segitu, Pak Zulkifli Hasan juga 20 gitu. Nggak ada masalah usia ini sih menurut aku, ini masalah kekuatan aja dan giroh politiknya gitu. Karena kita tahu kalau seandainya saya bahkan kalau ngikutin yang senior udah lebih banyak, Bang. Saya kok ngikutin Pak Jokowi itu bawa peromah, Bang. Oh, gitu. Saking nggak sempetnya makan. Kalau gitu. ini nggak malah. Kalau ini pun kita nyuri-nyuri waktu makan masih bisa ini saya. Gitu loh. Jadi benar-benar passion gitu, benar-benar keinginan ketemu warga itu. Kalau kita sih Valdo Fadlin sih kita suka banget ketemu warga gitu. Kita suka banget kenal gitu. Jangan sampai warga itu menghubungi melihat kita itu cuma lewat tim gitu. Bahkan kita memberikan nomor handphone langsung kan di alat peraga gitu. Jadi saya handphone siapa nomor handphone saya, Bang. Jadi pribadi. saya setiap hari itu harus nyediain waktu sampai jam 2 sampai jam 3 pagi itu untuk ngebalas satu-satu. Ya karena saya tahu akhirnya Bu Sumarni di sini, Bayu di sana, Atep di sono. Karena gitu. itu nomor itu ya. Iya, nomor itu. Jadi nggak ada jarak lah gitu. Karena kan saya kira warga di sini udah terlalu lama dicuekin sama pemimpinnya gitu. Iya. Jadi ya saya datang untuk nyapa mereka gitu. Iya, memang kan kadang ada yang nomornya dipasang tapi yang nerima bukan personalnya. Ini ada Bu Nur Hasanah yang belum saya telepon balik nih. Oh gitu. Iya, saya tahu satu-satu orang, ini orang Cipondo, ini orang Cikokol, ini orang Karangtengah gitu. Iya. Ya, jadi ya kita bolehlah untuk menambah silaturahmi saudara baru lah. Iya benar lah, harus lebih apa kata peribahasa kan, ya kan, satu musuh malah lebih. Ya kan? Lebih apa, Bang? Lebih banyak. Lebih banyak ya. Dibanding 1000 kawan. 1000 kawan. Tapi kami senang lah, Bang, diterima dengan baik oleh bapak-bapak, ibu-ibu di sini gitu, abang-abang di sini juga gitu, dan ya kami juga berusaha untuk memenuhi ekspektasi mereka gitu, biar ada harapan lah kota ini berubah gitu, nggak sama-sama aja gitu loh. Pak Arief itu kan ada program dia yang Tangerang Live. Apa layak huni. Nah, komentar dikit lah soal live itu gimana menurut Bang Faldo? Saya kira itu ide yang bagus sih, Bang. Saya kira itu ide yang bagus. Pak Arief mencoba untuk comply dengan zaman ya, dan saya kira hadirnya aplikasi Tangerang Live juga saya coba pelajari zaman anak-anak, ini bagus sih sebenarnya gitu. Tapi kan aplikasi satu hal, eksekusinya hal lain. Iya kan? Bikin apps beda. Itu bagus. Makanya kita mungkin stepnya setelah dari nomor WA, nanti insya Allah ketika kita jadi akan ada pengaduan. Dari pengaduan baru kita ajarin pelan-pelan mereka untuk terbiasa ngadu ke pemerintahnya gitu. Kan awalnya ngadu via handphone saya nih. Saya harus berani menghadapi Bapak Ibu itu ya. Habis itu setelah jadi mungkin akan ada pengaduan ya. Baru setelah itu kita develop sistemnya. Bisa jadi sistemnya Tangerang Live. Tapi cara untuk sampai Tangerang Live itu jadi itu mesti di-educate dulu, Mas. Mesti dikasih pengertian dulu masyarakatnya untuk inisiatif. Zaman Pak Wahidin Halim jadi wali kota itu ada SMS. Kebetulan kerjasamanya sama kita tuh. Nah, SMS itu yang jawab langsung wali kota. Jadi setiap minggu, setiap hari pertanyaan dijawab seminggu sekali tampil di sini. Ya, bagus lah. Sebenarnya kan ide itu adalah ide yang sebenarnya bukan ide yang spesial sih, tapi memang mungkin jarang dikerjakan aja. Tapi karena kan mungkin ada prioritas lain lah, saya kira ya. Tapi yang jelas karena niatnya maksudnya membuka ruang komunikasi dengan masyarakat. Kami kira itu penting di hari-hari seperti ini. Misalnya nggak mungkin pemerintah itu sembunyi gitu dari warga. Warga tahu apa aktivitasnya, warga tahu di mana jadwalnya. Zaman dulu aja pemimpin nggak bisa sembunyi, apalagi zaman sekarang orang tahu mobilnya di mana, tinggal di post di story, naik ke Instagram, Pak Wali ternyata lagi di festival Cisadane gitu kan, tiba-tiba orang datang gitu kan. Jadi di hari-hari seperti ini kami kira kemalasan ketemu masyarakat itu adalah keniscayaan gitu. Nah, makanya kita datang dengan semangat yang lebih menjemput bola gitu. Kita hadir dengan semangat yang ibu-ibu dan bapak-bapak nggak boleh ngerasa wali kota dan wakil wali kotanya itu jauh sekali. Ya, gitu. Sejauh ini apa aspirasi yang udah ditangkap tuh dari masyarakat?
Ya, aspirasi kota lah rata-rata. Iya. Ya, kita tahu kota itu soal penataan, harus dirapikan, sampah, sekolah, sakit. Ya, habis itu bicara soal lapangan kerja, bicara soal wisata gitu. Tapi kami kira ini merupakan sesuatu yang sebenarnya adalah dampak dari pekerjaan dari kepemimpinan sebelumnya sebenarnya gitu. Karena kita lihat nih Bang ya, inflasi itu kan di tiap kota tuh naik per tahun itu. Ya, tapi kita juga ngelihat bahwa ketika saya buka data makroekonominya, data BPS-nya gitu ya, bahwa ya stagnasi itu terjadi. Ya, 5% aja. 5% aja. Sedangkan 10 tahun itu inflasi terjadi gitu. Saya kira kota ini perlu dihadirkan dan dipastikan agar jangan sampai masyarakat kita tuh terjebak sama poverty trap. Jebakan kemiskinan gitu. Karena ketika kita tahu bahwa masyarakat Kota Tangerang itu sekitar 40%-nya itu punya penghasilan di garis kemiskinan bawah, tapi penghasilannya 2 kali lipat. Bayangkan gitu, itu ada 40% masyarakat Kota Tangerang. Tinggi banget Bang. Tinggi setinggi-tingginya ini kalau menurut saya gitu loh. Jadi mau nggak mau pemerintah kota harus menata itu semua gitu, memastikan bahwa mereka bisa hidup di kota ini. Kenapa? Living cost-nya tinggi sekali. Kalau seandainya pengeluarannya tinggi, tidak diimbangi sama penghasilan, larinya pasti ke pinjol. Larinya pasti ke pekerjaan untuk yang mesti dilakukan untuk membuat daya beli masyarakat itu, memastikan dia punya uang Bang, memastikan masyarakat kita tuh punya penghasilan yang banyak. Karena pendapatan per kapita di kota ini itu 2,3 juta. Problemnya tuh karena industri yang di kota itu banyak yang tutup. Harus ditata berarti. Harus ada wali kota yang bisa menata itu semua sehingga sektor-sektor produktif di kota ini itu hidup. Ya, kita punya pabrik sebelah sana misalnya kan. Ya kita harus treatment, harus saya panggil itu dirut-dirutnya semua. Ya, tolong ya gitu. Saya punya keresahan nih. Warga saya ini nggak happy nih hidup di sini. Kenapa? Duitnya nggak banyak. Bisa nggak kita negosiasi soal penghasilan mereka? Kalaupun saya harus negosiasi itu, saya tambahin investasi kalian, saya perbaiki jalannya. Ya kan? Harus ada yang berani nih Bang, ngomong. Bisa kita bicara soal industri yang ada di sini lah, F&B, hotel dan sebagainya. Kita punya bandara nih, ya kan? Gimana caranya? Saya pengen dari 18 juta orang yang turun di Bandara Soekarno-Hatta itu, saya pengen 3 jutanya di tahun pertama nginep di Tangerang deh. Harus berani tuh wali kotanya ngedeal sama AP. Betul. Ya. Walaupun kita nih di sini tuh hubungan antara pemerintah kota dengan AP2 itu selalu aja kadang nggak nyambung tuh. Ya, makanya perlu wali kota yang ngomong kalau nyambung. Ya, artinya komunikasi sudah, tapi kadang karena ya kalau enggak nanti saya muter jalannya saya muter jalannya via Menteri BUMN. Kebetulan saya tahu nih calon menterinya nih kan. Ini tolong pilih di Lut AP2 yang agak patuh sama gua sih kan gitu. Iya. Orang pusat gitu. Jadi kan jalannya harus muter gitu loh kan. Enggak, maksudnya harus ada jalan keluar deh. Iya gitu. Kalau ngotot-ngototan saya tanya aja. Pokoknya maunya ente apa gitu kan. Tapi ini kota gua, tanah gua gitu. Iya, ini tanah kampung warga di tempat saya, di Benda, di Pajang, naik kelas aja di sekitar situ. Lu bayangin tuh, lihat aja tuh orang di situ gimana hidupnya. Ya kan ketika pesawat turun mereka kena dampaknya tuh. Apa tanggung jawabnya ke warga saya? Ya kan harus ada keberanian sih. Kalau nggak dikerjain Bang, nggak beres-beres nih kota. Betul. Jadi ya kami datang untuk ngeberesin ini semua gitu loh. Kita tahu apa yang akan kita kerjakan, kita kebayang apa yang kita kerjakan, kita tahu siapa tokohnya, kita tahu di mana duitnya, kita tahu gimana caranya di duitnya. Gitu. Karena kalau enggak, sayang sih. Iyalah sayang. Sayang sih. Calon wali kota mesti tahu semua. Iya. Biar gampang memetakan masalah. Tapi konkret program unggulannya apa aja? Yang pasti kita bicara soal pengangguran ya. Saya berani sih bilang pengangguran akan 0% di Kota Tangerang. Iya. Untuk sektor-sektor produk bisa kalau dikerjain. Bisa kalau dikerjain. Jadi kita melihat bahwa ini kota ini Bang, kota ini kalau kita buka datanya, kota ini termasuk kota yang penduduknya itu komposisinya tuh mirip sama Indonesia. Kota ini bisa mengalami bonus demografi atau menjadi beban demografi sama sekali. Karena penduduk yang berusia produktifnya itu size-nya itu sekitar 61%. Jadi gemuk di tengah nih, gemuk di tengah begini.
di tengah begini, yang senior lebih sedikit gitu. Jadi kalau seandainya kami bisa nantinya insya Allah ya, untuk memastikan mereka bisa bekerja ya dengan segala potensi yang ada di kota ini, wah ini kota bakal kuat sekali Bang. Bagus ya. Ini kota akan kuat sekali. Makanya walaupun memang SMA dan SMK di bawah provinsi, tapi kalau gubernurnya Pak Andra Soni lebih gampang nih saya nekannya nih. Iya kan? Jadi Pak, walaupun Bapak yang ngurus itu kan SMK di tempat saya tuh. Saya pengen memastikan lulusannya itu setelah saya bikin bagus sejak SMP jangan Bapak rusak. Nah, Kadis Profnya tolong ngomong sama saya nih. Ya, saya panggil, Bu, apa yang akan Ibu lakukan? Pak, apa yang akan Bapak lakukan? Yang dirusak nih anak-anak dari SMP yang kita bikin, ya kan? Karena kalau seandainya mereka di situ juga kan ada problem zonasi itu. Apa? Zonasi. Ya kalau seandainya penerimaan, karena nggak matching tuh. Kalau saya ngerti karena memang itu program dari pusat kan. Tapi kalau seandainya zonasi ini bisa kita kaliin kan sebenarnya kan antara zonasi ini bicara soal supply and demand kan. Ya supply-nya dikit. Suplainya banyak banget, tapi sementara sekolahnya dikit. Ya kan sejak era Pak Wahidin kayak pembangunan sekolah berhenti deh, ya kan. Jadinya mau nggak mau sekolah negeri harus saya tambah. Ya sekolah yang udah dibangun Pak Wahidin saya perbaiki. Jadi mau nggak mau nih Bang, karena ketimpangan yang terjadi nih nggak mau dikelarin ya mau nggak mau harus diberesin Bang. Saya ngerti lah, saya menghargai Pak Arief lah sebagai saya kenal beliau gitu kan, sebagai orang yang telah memimpin kota ini. Mungkin waktu itu ada COVID, ada banyak kejadian-kejadian yang di luar prediksi gitu. Tapi nggak masalah gitu. Yang namanya kepemimpinan selalu harus menghadirkan harapan, terobosan. Pak Arief dulu hadir juga dengan terobosan tentunya. Dan saya menghormati beliau dengan segala apa yang telah beliau kerjakan untuk kota ini. Tapi tentunya pemerintahan ke depan juga tidak masalah gitu untuk mengoreksi apa yang telah dilakukan sebelumnya. Karena bisa jadi zamannya berubah. Iya, zaman yang berubah menuntut pemerintahan yang baru harus mampu lebih kompatibel sama zaman ini. Gitu. Dan kami kira apa yang terjadi hari ini juga Pak Sarudin juga terlibat dalam hal itu gitu loh. Jadi oleh karena itu ya mau nggak mau kalau seandainya masyarakat Kota Tangerang ingin berubah dan nggak sama-sama aja, ya harus pilih Faldo Fadlin. Gitu. Iya. Jadi kalau dari unsur kepemudaan karena muda wali kotanya, apa programnya itu? Ya sebenarnya kalau kita sih Bang bicara sama anak muda ini sebenarnya lebih seru dan lebih complicated sebenarnya. Karena kalau yang senior kita udah tahu nih, memetakannya lebih mudah sejujurnya. Kita tinggal kategorisasi berdasarkan usianya, terus mereka misalnya ada berpotensi sakit atau berpotensi ini udah bisa kita petain. Tapi kalau anak muda Bang lebih seru karena mereka itu nggak mau dikasih ikannya, maunya dikasih kayunya. Itu. Karena ngomong jangankan saya ngomong sama anak muda, bapaknya aja ngomong belum tentu didengar sama anak muda ini. Jadi pendekatannya pasti lebih ke community modelnya. Saya kan berangkat dari latar belakang komunitas Bang. Saya terbiasa ngurusin warga, saya ngurusin mahasiswa dulu di BEM UI, biasa demo, mengorganisir kekuatan publik gitu kan. Jadi dengan bahan baku begitu, mau nggak mau harus saya petain dulu kawan-kawan maunya apa. Jangan sampai mereka pengen jadi penyanyi, kita suruh jadi penari, itu beda. Gitu. Jadi mau nggak mau, wali kota ke depan tuh harus mau ngobrol sama anak-anak muda nih. Saya tanya satu-satu, mau ente apa? Mau ngapain? Saya mau bisnis Bang. Oke, mau bisnis apa? Saya mau bisnis ini Bang. Terus nanti mau ngapain? Oh iya, saya cariin gurunya. Nah diajarin. Nah kalau agak bagus kasih modal, ya kan biar jadi bisnis yang beneran, gitu loh. Dan habis itu kalau seandainya mereka pengen jadi profesional, ya udah mereka harus kita tambahin skillnya. Makanya kami kira aktivasi BLK secara serius, walaupun itu juga di provinsi, ya kita juga akan terlibat gitu loh. Jadi nggak bisa wali kota itu lepas tangan gitu. Wah, bukan urusan saya, itu provinsi. Nggak bisa gitu loh. Ini kan warga kita. Oh, ini nggak bisa nih karena Pemprov pusat gitu. Nggak mau, saya tungguin dirjennya kalau seandainya nggak mau beresin kotanya gitu loh. Ya saya harus diurusin Bang. Dan saya lihat teman-teman saya yang lama juga, yang di daerah lain kan banyak juga yang muda-muda. Emang dikerjain gitu. Maksudnya kalau duduk-duduk aja Bang, nerima orang puji-puji kita mah ya nggak usah lah gitu. Ya kan, karena kan kita ada keluhan kerjain, ada keluhan kerjain gitu. Karena kita juga ngeliat ketika kita turun-turun banyak juga yang ya beberapa tuh saya lapor ke pusat.
Oh gitu. Pusat, bahkan rawa kucing pun saya lapor ke Pak Luhut gitu loh. Oh iya. Maksudnya, Ya, ini serius nggak kan sih? Saya bilang kan. Oh gitu. Iya, maksudnya bukan hal yang sulit bagi saya untuk ngomong begitu ke mereka-mereka itu, Iya. karena saya kenal dan saya bantu mereka udah banyak banget gitu loh. Tapi emang serius itu soal rawa kucing itu memang menjadi problem karena sampahnya udah Iya, maksudnya begitu. Nah, kalau seandainya ini emang ada masalah, masalahnya apa gitu. Iya. Saya juga diskusi sama Mas Seto. Nah, dia punya dirjen gitu, bukan hal yang sulit gitu. Ya. Tadi itu yang menarik ya soal pengangguran 0% itu belum tuntas tadi. Oh ya, jadi gini Bang, kita mesti melihat mereka sebagai orang yang punya potensi untuk jadi apapun. Ya, jadi ya pasti kita akan melakukan pendekatan yang lebih inkubasi mereka tuh maunya apa ya setelah lulus gitu atau setelah lulus kuliah itu akan kita pisah-pisahkan sesuai dengan mereka punya mau ya kan. Oh Pak, saya mau ke sini dibantu, Pak mau sini dibantu, itu satu hal, inkubasinya harus diperkuat. Yang kedua, kita akan menciptakan dana abadi UMKM. Ya, karena mau nggak mau kalau nggak ada pengelolaan dana abadi ya akan sulit, karena kan persoalan selanjutnya ditanya kalau duitnya cukup regulasinya masalah tuh kalau dana abadi kan kita bisa diomongin sama Menq Bang. Ya, jadi iya. maksudnya adalah kita perlu untuk menciptakan gimana caranya UMKM ini juga kuat, ya kan? Karena kan kita tahu, misalnya ya kita bangun hotel bagus, kita bangun pariwisata bagus, jangan sampai restorannya nggak ada lokal. Jangan sampai saya ngebayangin kalau ada hotel bagus diperbaiki di sini, penumpang pesawat yang 3 juta itu nginap di sini nggak di Pacific Place semua, ya kan? Nggak di GI semua, ya dengan bargain bahwa ini cuma 10 menit dari bandara, Anda bisa happy juga di kota ini. Ini yang teriak nih pasti nanti gubernur DKI nih kalau kota ini keren. Nah, habis itu ya kita lebih dekat itu. Iya, kan kita punya privilege itu, ya kan? Nah, oleh karena itu ketika itu sektor produktif saya tambahin, pasti nanti lapangan kerja makin terbuka, ya kan? Belum lagi nanti kalau seandainya kita negosiasi dengan apa yang sudah ada dengan kalau seandainya mereka bikin zonasi sekolah, saya juga pengen bikin zonasi pekerjaan gitu loh. Kalau you punya pabrik di sini, saya nggak mau tahu 30% warga saya, tapi saya siapin. Gitu, nggak tiba-tiba ujuk-ujuk saya lempar aja gitu. Kamu butuhnya apa? Oh ya, standarnya standar bule nih. Ya udah, apa aja standar bulenya? Ya saya panggil dinas pekerjaan, dinas tenaga kerja saya bina dulu. Ya udah 6 bulan gue gaji pakai APBD nih. Habis itu you juga bantu. Ini gimana caranya biar warga saya keren juga. Jadi jangan sampai jadi, mohon maaf ya, jangan cuma sampai jadi yang parkirin, yang jagain gitu. Kalau bisa jadi GM-nya gitu loh. Ya itu ya kalau jadi parkirin ya susah juga makanya gitu. Maksudnya kita juga nggak pengen, mohon maaf ya Bang, kita juga nggak pengen ngasih mereka dengan cara preman juga karena kita orang sini, enggak gitu. Tapi gimana caranya ya sama-sama tumbuh lah. Anda dapat duit di sini, saya nggak cuma butuh pajaknya gitu, saya juga butuh Anda mendidik orang-orang di sini gitu. Gitu. Kalau kesehatan tuh gimana ya? Kalau kesehatan kan sebenarnya program BPJS itu udah jalan ya, dan udah bagus lah sebenarnya. Ya walaupun ada persoalan sana sini gitu. Rumah sakit baru, Ya kalau RSUD kan baru 1 sebenarnya sejak zaman Wahidin juga gitu kan. Nah makanya kalau kita sih mungkin akan fix nambah RSUD lagi Bang. Ya, akan nambah RSUD lagi dan juga kita akan mencari skema baru agar multiguna yang di zaman Pak Wahidin itu bisa aktif lagi gitu. Karena mau nggak mau itu berasa banget Bang ketika kita kampanye. Datang bawa KTP sama kakak. Ya zaman Pak Wahidin itu persis gitu. Iya gitu. KTP dan kakak langsung dilayani. Iya nggak apa-apa gitu kan, dan itu kan nanti kita tinggal itu kan regulasinya berubah jadi nggak bisa. Mencari celah di regulasi ini. Saya sih berani sih Bang. Maksudnya kita nego sama pusat harus berani. Karena nggak mungkin APBN yang tanggung semua. Betul. Gitu. Enggak, ini kita dari tadi ngomongin berat juga ini. Tapi ini saya pengen tahu aja. Kan Bang Faldo itu memang politisi, cuma kuliahnya kan saya baca itu bukan politik sebelumnya, awalnya tuh ya apa fisika ya kalau S1 fisika, S2 fisika, S2 politik. Nah tertarik ke politik tuh apa tuh awalnya? Sehingga saya masternya politik sih satu lagi. Iya, sehingga kemudian ngambil politik gitu kan di UI. Apa karena aktif ke bawah teman-teman BEM UI sih Bang. BEM UI gitu. BEM UI sih. BEM UI sih, panggilannya tuh datang di BEM UI sih. Oh di BEM UI ya. Ya, karena waktu itu ngurusin semua hal lah. Bawang naik aja ketua BEM UI yang didatengin Bang waktu itu. Gitu ya. Nah, pedagang. Demo maksudnya. Ya disuruh demo, disuruh nego sama sama warga itu.
bawang harga bawang naik kita yang ngurus, harga beras naik kita yang ngurus, bensin naik kita yang dicari gitu. Jadi saya lihat nih kok saya jadi tempat pengaduan masyarakat ini gitu kan. Ini yang ngambil keputusan siapa sih? Oh, politisi-politisi ini. Makanya setelah lulus kuliah saya nggak ragu untuk langsung masuk. Oh, iya. Walaupun tanpa background orang tua di politik, bapak ibu saya nggak ada yang politisi gitu. Bahkan keluarga besar saya nggak ada yang politisi. Tapi waktu itu mungkin kita mengerjakan amanah itu secara serius ya. Jadi kalau secara serius ya udah kepatil lah di situ. Iya. Kalau eksekutif baru ini kan ya? Ini baru pertama kali. Kalau legislatif sudah pernah nyalek dan nyalek. Ya saya kira mungkin mudah-mudahan jodohnya di eksekutif ya. Iya. Karena portofolionya lebih ke eksekutif sebenarnya. Iya. Karena kan pantas gitu lah. Ya lebih senang aja bang gitu untuk ngejar-ngejar. Iya. Lebih konkret. Ngelihat parkiran itu, ngelihat orang yang jalan nggak pakai helm ini, aduh gatel gitu. Kan aspal nggak lunak gitu kan. Kalau seandainya ada masalah, mohon maaf ya bang ya, amit-amit gitu tiba-tiba ada kecelakaan ini itu kan, ini harus ditata sih gitu. Kalau nama Maldini itu apa terinspirasi apa lagi? Oh itu malam dini hari artinya bang. Saya lahir jam 2:30 pagi. Maldini. Iya malam dini hari. Nggak ada. Tapi intinya sih kita memang bukan, ya kita orang kerja bang. Iya. Kami orang kerja dari dulu. Kami kalau disuruh kerja ya kerjain. Jadi juru bicara Pak Prabowo kerja aja udah. Terus tiba-tiba kan cukup aneh gitu. Dulu juru bicara Pak Prabowo tapi diambil Pak Jokowi jadi juru bicara istana gitu. Ya kan? Itu kan bukan hal yang mudah sebenarnya untuk diterima gitu loh. Emang jubir Jokowi yang 2019 pada kemana gitu kan? Ya makanya kami juga dari dulu orangnya orang kerja. Ditugaskan ke sini oleh Pak Dasko, Pak Prabowo, Mas Kaisang, ya Pak Jokowi bahkan support ya karena kami orang kerja. Ya mudah-mudahan nanti kalau ditakdirkan jadi wali kota ya kerja terus. Kerja, insya Allah kerja bang, ya kerjalah karena masih muda gitu, masih harus banyak yang dipelajari lah. Tapi intinya kami menyadari betul bahwa ini sesuatu yang bisa dikerjakan. Oke, Bang Waldo, terima kasih banyak Ya. sudah ngobrol-ngobrol di. Siap, makasih kita udah diundang Satellite News. Ya, siap. Makasih, Bang Waldo. Thank you bang, thank you. Mudah-mudahan siap.